Cek 1, 2, 3. Baik, shalom untuk kita semua jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh senang melihat jemaat semua boleh ada di dalam kebaikan dan kasih Tuhan. Sebagai jemaat kita akan sama-sama beribadah kepadanya. Diingatkan kepada Bapak Ibu jemaat yang membawa handphone supaya boleh dipindahkan ke nada getar. Kemudian diberi waktu untuk kita semua mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kita naikkan di hadapan Allah selain kita membawa seluruh keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Di awal bulan Februari Tuhan sudah tetap memberi kita kemampuan untuk boleh bersama-sama beribadah. Mari kita pakai waktu yang bernilai kekal ini di hadapan Tuhan. Terlebih kita akan sama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kiranya semua yang kita lakukan berkenan kepadanya. Mazmur nomor 103 ayat 1-8. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dan hikmat bagi segala orang yang diperasnya. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Kami mau izinkan Roh Kudus boleh berkarya atas ibadah kami. Kami mau mengatakan kami menghormati Tuhan di dalam ibadah ini. Kami mau menghormati hadirat Tuhan. Layakkanlah pujian penyembahan kami dan seluruh hidup kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang sempurna itulah yang memulihkan dan membangkitkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa yang terlebih dari segalanya pengorbanan-Mu yang termulia Bapa.
dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat, kan ku dengan darah-Mu Tuhan, yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau kami sembah Tuhan di tata-Mu yang maha tinggi. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kami sembah Tuhan. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Katakan Engkau ku sembah Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup kami ya Bapa. Pulihkanku dengan darah-Mu. Oh, Engkau kami sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Lebih lagi Engkau ku sembah Tuhan. Ini seluruh umat-Mu membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mezbah kami boleh diperkenankan oleh Tuhan. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidup kami Tuhan, ku mau. Katakan seumur hidup kami Tuhan. Mari jemaat boleh berdiri bersama-sama di hadirat Allah. Kita mau naikkan pujian. Engkau layak dipuji dan disembah ya Allah kami. Karena tidak ada lain selain ucapan syukur. Engkau melihat hati kami saat ini ya Tuhan. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan kepadanya,
Haleluya. Layak dipuji, disembah, sebab Engkaulah Raja yang mulia. Terima kasih Bapa atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah. Jumpa Tuhan melalui ibadah. Kalau bukan karena darah Yesus yang telah menyuci kuduskan kami tidak layak untuk jumpa Tuhan. Tetapi karena Engkau yang melayakkan, maka kami meyakini siapapun kami yang jumpa Tuhan pasti diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit hari ini jumpa Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Yang susah, sedih, lemah, hari ini jumpa Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, hari ini jumpa Tuhan. Engkau diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, urapi kami. Berkuasa Roh-Mu ada atas kami. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenan Tuhan. Ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Biarlah suasana surga turun, sebab kami berbakti kepadamu. Sadarkan kami bahwa ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus ini disiarkan langsung di surgamu yang mulia. Karenanya Bapa, kami mohonkan, tujukan hati kami hanya kepada Tuhan. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, jemaat boleh duduk kembali. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk kita semua. Senang boleh beribadah kembali. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kepadanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Kita mau rasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Datanglah ke bait-Nya. Amin. Betapa baik
sini. Adakah jemaat merasakan kasih Tuhan? Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama, Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kita akan silih berganti membaca ayat demi ayat, saya ayatnya yang ganjil, nanti jemaat yang selanjutnya. Dengan perikop Yohanes menunjuk kepada Yesus, ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Sama-sama 2-3 ya. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Kita akan sama-sama menerima penjelasan firman Tuhan ini dari Bapak Gembala. Kita siapkan hati kita, sebelumnya kita naikkan pujian kepada Tuhan, pengorbananmu sempurna. Kita akan mulai dari refnya. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Membangkitkan rohku, darahmu telah tercurah bagiku ya, telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah yang terbaik. Terima dari-Mu ya Tuhan. Amin. Rancangan-Mu indah bagi kami Bapa yang baik. Rancangan-Mu indah bagi. Sebab itulah kami hidup selalu di dalam. Tiada pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Dikasih dan karya salib.
Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau beri kami peluang anugerah lagi mendengar sabda-Mu. Kami mohonkan sekali lagi pengurapan-Mu, berkuasa Roh-Mu ada atas kami. Buat kami paham, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan Februari, karena itu ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Dan dalam minggu ini, ya pada tanggal 10 nanti, itu ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-95. Kalau umurnya udah 95 tahun itu kira-kira masih kanak-kanak enggak? Hah? Udah ini ya. Oh iya. Jadi kalau dikasih makanan keras udah siap. Amin. Ini aminnya sedikit nih. Kalau dikasih makanan keras sudah siap, amin? Amin. Menjadi jemaat yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak, itulah tema Gereja Kemah Injil sepanjang satu periode 5 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Daniel Ronda dan timnya. Mereka memiliki mimpi supaya Gereja Kemah Injil ini bertumbuh, ya, bertambah, jadi kualitas, kuantitas, dan juga berpengaruh, ya, berdampak dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Karena memang Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah terang dunia, garam dunia, ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Jadi kemarin minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita ini bukan kambing, tapi apa? Singa dari Yehuda. Jadi jangan bersikap seperti kambing, karena kita terlalu lama tinggal bersama dengan apa? Kambing. Mengaumlah, jangan mengembik. Ya. Pada saat ini kita akan membahas subtemanya, lihatlah anak domba Allah. Ini diungkapkan oleh seorang nabi yang terbesar yang pernah dilahirkan seorang perempuan, Yesus yang menyatakan. Dia seorang nabi yang menunjuk kepada Yesus dan berkata apa? Lihatlah anak domba Allah. Itu baru nabi. Kalau nabi rong dia akan bilang apa? Lihatlah ke saya. Aku, gue, kalau bukan saya, itu nabi palsu. Halo, kan tadi dibilang udah siap makan makanan keras, amin? Halo, mau? Ya, makanan keras ya. Lihatlah anak domba Allah. Jadi setiap nabi yang benar, setiap hamba Tuhan yang benar, dia akan menunjuk kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi Sang Gembala Agung itulah yang menjadi pusat dari pelayanan kita.
Natsnya sudah kita baca tadi di Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Sebagaimana lazimnya di awal minggu di bulan pertama, setiap bulannya saya akan terus berulang-ulang mengingatkan akan fokus kita. Jangan sampai lupa. Fokus kita apa? Pemulihan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai apa? Waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi tujuannya adalah pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan kodrat. Pemulihan apa? Pemulihan budaya. Pemulihan apa? Pemulihan mentalitas. Jangan lupa. Halo? Apa? Pemulihan apa? Kodrat. Pemulihan apa? Budaya. Pemulihan apa? Mentalitas. Yang berikut visi adalah thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di surga. Dari sejak awal manusia diciptakan di bumi untuk membuat bumi menjadi seperti di surga. Jadi jangan ada di sini berdoa, Tuhan segeralah cabut nyawa saya. Saya ingin pergi ke surga. Tuhan bilang tugasmu di mana? Di bumi, bukan di mana? Di surga tempatnya udah sempurna. Alkitab berkata di dalam kitab Wahyu apa? Di sana hanya untuk beristirahat. Udah banyak di sana malaikat. Lebih hebat dari saudara. Amin. Jadi kerja kita di mana? Tugas kita di mana? Di bumi. Buatlah bumi ini menjadi seperti di surga. Selesai tugas kita baru kita pulang. Amin. Jadi jangan ada yang minta pulang dulu ya. Belum waktunya. Tugas kita masih banyak. Kemudian misi kita apa? Misi kita apa? Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Itu mission statement Tuhan Yesus, amanat agung, berkata apa? Pergilah. Jadikan semua bangsa apa? Nah, jadi jangan jadikan semua bangsa anggota gereja. Tapi apa? Murid. Baru apa? Baptis. Baru apa? Ajar mereka untuk melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada hamba Tuhan yang sangat keras dalam hal menjelaskan amanat agung ini. Kerasnya begini saudara, dia bilang gini kepada jemaat yang dipimpinnya. Kalau saudara datang ke gereja mau cari kenyamanan, cari gereja lain. Karena di gereja ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk taat kepada firman-Nya. Halo, amin. Banyak orang yang ke gereja mau cari apa? Kenyamanan. Di sini nggak ada ya. Di sini mau cari Tuhan semua, amin. Haleluya. Oh, ini baru setengah yang keras ini. Belum semua. Baik, yang pertama adalah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Coba kita baca sama-sama apa yang dinyatakan oleh Yohanes tentang Yesus. Dua ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang apa? Menghapus dosa dunia. Dengar baik. Tidak ada yang dapat menghapus dosamu selain daripada Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menghapus dosa selain anak domba Allah yang sudah disembelih itu bagi kita. Bukan perbuatanmu, bukan amal ibadahmu, bukan karena kerajinanmu. Datang ke gereja, dosamu dihapus. Tapi dosamu dihapus karena
darah anak domba Allah. Kita harus menunjuk ke sana. Amin. Jangan tunjuk kepada saya. Mari ke saya hapus dosamu. Langsung rame-rame saudara katakan, salibkan dia. Karena hanya melalui salib baru ada pengampunan. Kita lihat ayat-ayat yang mendukung hal ini. Wahyu 5 ayat 9 sampai 14. Kita baca cepat. Dua ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah apa? Telah disembeli. Jelas ya. Kalau disembeli artinya apa? Mati. Yesus telah mati. Ya. Dan dengan apa? Darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap apa? Suku Jawa, suku Batak, suku Toraja, suku Chinese, segala apa? Suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi ini bukan hanya untuk orang Israel, walaupun dia pertama datang kepada apa? Israel. Tapi ini dia datang kepada semua apa? Suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Termasuk bangsa Indonesia. Lanjut ayatnya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi apa? Suatu kerajaan. Ini ingat ya, bukan jadi satu keagamaan. Dan menjadi apa? Imam-imam bagi Allah. Saya jelaskan singkat. Imam tugasnya apa? Mendengar dari umat dan menyampaikannya kepada Allah. Sudah? Imam tugasnya apa? Mendengar dari umat dan menyampaikannya kepada Allah. Sudah? Jadi di sini semua apa? Imam. Kalau nggak berdoa, bukan imam kamu. Udah, tahan napas. Kan udah mulai keras ini kan? Ya, jadi namanya imam apa? Harus berdoa. Harus berdoa. Karena Tuhan yang bilang kamu dibeli dengan darah bukan untuk apa-apa, untuk jadi imam. Halo? Aduh, ini saya harus tegaskan lagi. Di sini saya tanya dulu, jawab dalam hati. Di sini berdoa Anda untuk gembala dan ibu gembala? Kalau enggak berdoa, bertobat kamu. Nah, terus terang saya katakan bertobat. Rasul aja, Rasul Paulus berkata apa? Doakan kami, Rasul. Ini yang di depan ini bukan Rasul ini. Bukan Rasul. Rasul dan Nabi udah stop. Karena Alkitab sudah apa? Udah selesai. Jangan ditambah, jangan dikurang, kata Alkitab. Jadi yang ada tinggal apa? Gembala. Penginjil. Baru apa? Guru. Tinggal ini. Gembala, penginjil, guru. Tapi bukan guru SD, SMP, SMA maksudnya bukan. Tapi apa? Guru Injil. Ah, udah. Jadi, oke, lanjut. Dan mereka dan mereka akan memerintah sebagai apa? Ini kambing atau singa? Halo, ini kambing atau singa? Saudara akan menjadi raja. Ini kitab Wahyu. Nanti di bumi yang baru saudara menjadi apa? Raja. Jadi mulai dari sekarang saudara mau pergi ke Amerika, bersiap-siaplah untuk apa? Nyaman di Amerika. Bisa paham? Karena kita akan menjadi raja. Latihlah dirimu bermentalitas apa? Raja. Lanjut, apalagi dikatakan? Dua ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Lanjut. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang apa? Diulang lagi, disembelih itu layak untuk menerima apa? Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba
adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai apa? Selama-lamanya. Pujian hanya ditujukan kepada siapa? Anak domba Allah dan dia yang duduk di atas tahta. 14. Dua ya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Halo, amin. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus datang untuk apa? Menghapus dosa dunia. Lanjut ayatnya, kita lihat ini sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Yesaya 53 ayat 7 sampai 12. Dua ya. Dia dianiaya. Jadi Yesus itu dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak apa? Membuka mulutnya. Seperti anak domba. Kembali lagi dinubuatkan apa? Yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Lihat itu, lanjut. Apa dikatakan? Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena apa? Karena apa? Pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi kenapa dia diam tadi? Dia keluh karena apa? Pemberontakan kita. Bukan karena dirinya. Tapi apa? Pemberontakan kita. Alkitab yang menjelaskan. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara apa? Penjahat. Tapi satu apa? Selamat. Karena apa? Ingatlah akan daku. Yang satu sampai manio dia nggak pernah bertobat. Ya, ada yang seperti itu. Sama seperti siapa? Si Yudas. Sampai matinya nggak bertobat. Sekalipun ia tidak berbuat apa? Kekerasan dan tipu tidak ada dalam. Nggak ada dosanya Tuhan kita ini. Yang sebenarnya yang berdosa kita. Yang suka tipu siapa? Kita. Jangan pura-pura baik lah. Pernah enggak nipu istri? Halo, pernah enggak nipu istri? Sering lah. Jangan pura-pura lah. Dapat gaji kan dimasukkan ke kaos kaki sebagian. Kan gitu. Iya, tapi bukan kita yang menanggungnya, malah Yesus yang menanggungnya, kawan. Diam dia, diam. Demi umatku ini aku diam, aku yang tanggung. Kalau kau nggak menyanjung dia seperti tua-tua itu, tersungkur menyembahnya. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Ayatnya 10, coba lihat. Apa lagi? Tetapi Tuhan berkehendak apa? Meremukkan dia dengan kesakitan. Lihat the Passion of Christ, hancur tubuh Yesus, hancur. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Korban, penebus. Siapa di sini yang nggak pernah salah? Tapi Yesus yang menanggung kesalahanmu. Apalagi, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Hidup yang kekal menjadi bagian kita gara-gara pengorbanan Yesus. Udah tangkap ini? Halo? Inilah yang dimaksud dengan apa? Umurnya akan lanjut. Karena apa? Kekekalan. Sampai apa? Kekekalan. Itu karena pengorbanan Yesus. Lanjut, apa lagi? Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11 dikatakan apa? Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu Yesus. Sebagai orang benar, amin. Dia tidak berdosa. Akan membenarkan jemaat GKI Ebenezer. Amin. Oleh hikmatnya dan apa?
kejahatan mereka dia pikul. Saya nggak usah tanya lagi lah, semua kita ini jahat. Lanjut, 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Ya, presiden pun ada pengikut Yesus sekarang. Lo nggak ada amin ini. Presiden pun ada pengikut Yesus sekarang, amin. Ya ini sebagai apa? Rampasan, dan ini akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan apa? Nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara apa? Pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa jemaat GKII Ebenezer dan berdoa untuk apa? Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau ini si Yudas, nggak mungkin dia berdoa seperti itu. Tangkap? Udah? Ini terbantahkan langsung. Tidak mungkin Yudas Iskariot berdoa apa? Bapa ampunilah. Kalau si Yudas pasti dibilang apa? Matikanlah mereka. Beda dengan Yesus. Karena dia mengasihi jemaat GKI Ebenezer. Dia bilang Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lanjut ayatnya. Apa dikatakan? Ya, next. Udah habis sampai situ ya. Baik. Nah, ada seorang ateis yang berbincang dengan seorang penginjil namanya Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke diperhadapkan dengan seorang ateis yang nggak percaya Tuhan di sebuah stasiun televisi. Lalu ateis ini bilang, kalau darah Yesus menghapus dosa dunia, mengapa banyak dosa di dunia ini? Katanya begitu. Reinhard Bonnke berdoa sesaat, Tuhan beri saya hikmat untuk menjawab pertanyaan ateis ini. Lalu dia bilang begini, sekalipun banyak sabun di dunia ini, kalau engkau tidak mengambil sabun itu dan pergi mandi menggunakan sabun itu, kau tetap kotor. Tangkap? Halo, amin? Sekalipun darah Yesus menghapus dosa dunia, tapi kalau engkau tidak datang kepadanya dan berkata, Tuhan aku orang berdosa, engkau tetap berdosa. Dan engkau akan mati dalam dosamu. Begitu kata Yesus? Ya, datang padanya, akui bahwa engkau orang berdosa. Dan minta darah Yesus menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Halo, amin? Sekalipun banyak tukang cukur di dunia ini, masih banyak orang yang apa? Rambutnya gimbal rasta. Karena apa? Kenapa? Karena nggak datang ke tukang cukur itu, minta dia apa? Dicukur. Karena itu, salah seorang penginjil besar Billy Graham berkata begini, tidak satu orang pun yang dikirim oleh Tuhan ke neraka. Dengar baik. Tidak ada satu orang pun yang dikirim oleh Tuhan ke neraka. Kalau engkau masuk neraka itu karena pilihanmu. Sebab ada keselamatan dalam Yesus. Tapi engkau tidak mau datang kepadanya. Jadi kalau engkau masuk neraka itu karena kesalahanmu sendiri. Tangkap? Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Tetapi kita harus datang kepadanya dan berkata, Tuhan ini aku. Ini keberadaanku. Aku mohon supaya darahmu menyucikan aku. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan untuk mengingatkan karya Yesus bagi kita. Yang kedua, anak domba Allah yang ditunjuk oleh Yohanes itu adalah yang membaptis dengan apa? Roh Kudus. Kita lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat 33. Dua ya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan apa? Membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes menunjuk kepada Yesus sebagai apa? Pembaptis dengan apa? Roh Kudus.
Kita lihat beberapa ayat mengenai hal ini cepat karena waktu kita ada perjamuan. Yesaya 37 ayat 1 sampai 10, tetapi saya akan membaca ayatnya yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Dua ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan apa? Perantaraan rohnya. Lihat nabi-nabi itu ya dikuasai, dipimpin, dituntun oleh roh dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan apa? Tulang-tulang. Ayat 2 ya, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Nanti baca sampai ayat yang ke-10, tapi saya ingin jelaskan. Inilah keadaan bangsa Israel yang melambangkan orang yang di luar Tuhan. Di pemandangan Allah, orang yang belum diselamatkan itu mati. Halo, benar ya? Mati. Seperti apa? Tulang-tulang yang berserakan. Hopeless, tidak ada harapan. Seperti itulah orang yang di luar Tuhan. Yesus juga berkata apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jelas orang yang di luar Tuhan di pemandangan Allah itu apa? Mati. Ini tulang-tulang berserakan. Tetapi lihat, persis seperti kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 7. Dia membentuk kembali apa? Manusia itu. Nanti baca, berderak-deraklah, masuklah apa? Semua urat-urat, nadi semua terbentuk, kemudian daging menutupi, lalu Allah menghembuskan nefesi haya. Nefesi haya masuk. Kemudian tadinya tulang-tulang berserakan itu menjadi apa? Pasukan. Yang tadinya tidak ada harapan. Jika dipenuhi oleh Roh Kudus, akan menjadi seperti tentara yang gagah. Gak ada amin. Amin. Ya itu ciri khasnya orang yang dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Tadinya hopeless, tidak ada harapan. Tetapi bersama dengan rohnya, bangkit kembali seperti tentara yang berderap-derap. Kemudian lihat Yesaya 11. Ya, 11, 2 ya, lihat Yesus ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Ayatnya yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Pada siapa? Pada Yesus. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Coba ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia melihat, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut apa? Kata orang, ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang apa? Fasik, ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Itulah ciri khas orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ada apa? Roh hikmat, keperkasaan, ia hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Halo? Itu ciri khasnya. Jadi bukan hari Minggu kelepak, itu dipenuhi Roh Kudus, bukan. Halo? Dalam keseharian hidupmu, nggak ada amin ini. Kamu bisa aja kelepak, tiup, tumbang kan. Nah, sekarang kan ada yang niru-niru, ditiup, tumbang semua, gitu kan, tumbang. Tapi habis itu ngapain? Ya, istri saya juga dulu didoakan ya,
didorong-dorong biar tumbang, nggak tumbang-tumbang dia. Lalu dibisikin, tumbang dong, jangan bikin malu saya gitu kan. Saya bilang gampang bikin orang tumbang. Sebelum tiup, makan pete dulu kan. Banyak makan pete, tiup. Wah, tumbang semua. Bukan itu. Roh hikmat, roh keperkasaan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Nah lihat itu Yohanes Pembaptis. Dia dikatakan dari kandungan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang dilakukannya? Apakah dia jatuh-jatuh lagu guling-guling? Lalu dia ketawa-ketawa, wah, gitu. Siapa yang bikin pengajaran seperti itu? Yang tersinggung-tersinggung sekalian. Ya, ini harus dihajar benar. Lihatlah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan waktu 1 jam, 2 jam di gereja, angkat tangan, turun tangan, dikit-dikit, hosana, haleluya. Ya, rentangkan tangan, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari. Waktu engkau menghadapi cerewetnya istrimu, lalu kau apakan dia? Atau kau buat dia jadi latihan tinju. Puak. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Roh kuda yang ada di atasmu. Ya dalam keseharian kita. Saya sering ditegur oleh istri. Ya kan? Karena kalau di jalan, bataknya sering keluar itu kan. Disenggol mikro, puak, langsung turunkan. Mau kau apain itu supir? Hampir keluar apa? Tampil. Bukan saudara, bukan hari Minggu. Semua kita hari Minggu bisa rohani, amin. Iya, jangan buka rohani, kelakuan roh jahat. Repot kita nanti. Itu tadi, orang yang dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Aduh, saudara, saya kasih ilustrasi. Saya pernah nonton di televisi cerita sebuah film yang berjudul Love is Cinta. Apa judulnya? Love is Cinta. Nah, ini ceritanya mirip-mirip seperti orang Kristen, saudara. Mirip-mirip gini. Irwansyah, jangan nggak ada di Alkitab. Jadi jangan langsung bingung siapa di mana itu. Tertulis enggak. Ini bintang film, saudara. Irwansyah, Raffi Ahmad, dan Caca. Ini pemeran utamanya. Nah, Irwansyah ini orang baik. Orang baik. Si Raffi Ahmad ini adalah orang bajingan. Dia homoseksual, bahkan matinya karena overdosis. Nah, jadi si Irwansyah ini pada saat ada mobil terbalik, ya kecelakaan, dia lihat ada anak kecil di situ. Demi menyelamatkan si anak kecil ini, walaupun mobilnya udah mulai terbakar, dia buka, dia ambil anak kecil itu. Pada saat anak kecil itu diambil berbalik begini, lalu mobil itu meledak. Hancurlah siapa? Si Irwansyah. Hancur. Yeah. Tapi anak itu selamat. Oke? Lalu datanglah malaikat maut kepada Irwansyah. Dia bilang, saya beri waktu kamu 3 hari. Apa yang akan kau lakukan? Dia bilang gini, aku belum menyatakan cintaku pada Caca. Sweet. Ya. Belum menyatakan cintaku pada Caca. Izinkan saya bertemu dengan dia dan mengungkapkan. Tapi malaikat ini bilang, lah tubuhmu hancur. Gak mungkin kau datang dengan tubuh yang hancur seperti itu, nanti gimana responnya? Kalau begitu ada yang baru meninggal. Lalu dipakailah tubuhnya siapa? Raffi Ahmad. Pakailah tubuhnya Raffi Ahmad. Waktu Raffi Ahmad datang ke Caca, waktu Raffi Ahmad datang kepada papa mamanya, ini dihajar ini siapa? Si Raffi Ahmad. Karena apa? Dia berkelakuan seperti apa? Irwansyah. Halo, udah mulai nangkap ini? Ya, kelakuannya apa? Irwansyah, tapi isinya apa? Fisiknya apa? Raffi Ahmad. Itu sebenarnya orang Kristen. Kita itu sudah mati bagi dosa. Amin.
seperti Irwan. Nah, kita sudah mati bagi dosa dan kita sudah dikubur. Halo, amin. Yang ada sekarang adalah apa? Adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan apa? Kristus yang hidup dalam aku. Nampaknya memang Yeremia yang keluar. Ya, di luarnya ini nangkap udah. Tapi sesungguhnya yang membuat kita hidup benar itu bukan kita, tapi apa? Roh Kudus. Karena Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tolong berhenti Raffi Ahmadnya. Walaupun pakai apa? Fisik Raffi Ahmad. Karena yang di dalamnya adalah sebenarnya adalah Irwansyah. Sampai di sini bisa paham? Memang fisiknya ini Bapak Agus Darmoko. Tapi dalamnya sebenarnya adalah Kristus. Oleh apa? Roh Kudus. Sampai di sini bisa paham? Amin. Amin ya. Jadi di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya izinkanlah Roh Kudus berkuasa atas kita. Bu, masih ada waktu, Bu? Habis. Saya harus tutup. Karena waktu udah habis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Datanglah pada Kristus. Tidak ada yang bisa menghapus dosamu selain daripada apa? Yesus. Seperti apapun dosamu. Merah seperti kirmisi. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kain kesumba. Akan menjadi putih seperti salju. Dia putih bersihkan kita. Kalau ingin menang dalam hidup ini, izinkan Roh Kudus berkuasa atas kita. Memimpin hidup kita. Bukan masalah 2 jam di gereja, tapi dalam keseharian hidup kita. Izinkan kita dibaptis oleh Roh Kudus, amin. Dipenuhi, dikuasai. Dibaptis artinya apa? Tenggelam. Tidak lagi kelihatan kita. Yang kelihatan adalah Kristus. Rasul Paulus berkata, adapun hidupku bukannya aku lagi. Melainkan apa? Kristus yang hidup dalam aku. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun kebenaran firman Tuhan keras menghantam kami, tapi kami relakan hati kami Tuhan. Kami relakan hati kami. Karena kami tidak menemukan juru selamat yang lain selain daripada Kristus. Tidak ada yang dapat membaptis kami dengan Roh Kudus selain daripada Yesus. Karenanya Tuhan, kami mohon meteraikan firman dalam loh hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Secara khusus kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Siapkan hati kami. Siapkan keberadaan hidup kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Petugas yang menjalankan perjamuan, mari maju. Pak Edo Tambing, mari udah hadir. Pak Onesimus. Siapkan hati kita dengan mengangkat NKI nomor 49. Nyawaku diberikan
Kau dapat tebusan dari mati bangkit lagi. Dari mati bangkit, nyawaku diberikan bagimu. Nyawaku diberikan bagimu. Apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu. Apa kau beri padaku? Ayat 2. Rumahku ditinggalkan tak kemuliaan. Rumah sembunyianlah bertahan sendirian. Tinggalkan semua bagi. Apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu. Ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Musik saja mengalunkan pujian ini dengan lembut, dengan singar. Ayatnya yang ketiga, saya beri waktu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat dirimu. Sekalipun banyak tukang cukur, kita akan tetap memiliki rambut yang gimbal rasta kalau kita tidak datang kepada tukang cukur itu. Sekalipun banyak sabun di dunia ini, kalau kita tidak ambil sabun itu dan membersihkan diri mandi, kita akan tetap kotor. Dengar baik, sekalipun Yesus datang untuk menghapus dosa dunia, menghapus dosamu dan dosaku, kalau kita tidak datang kepadanya dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, Tuhan, sucikan aku, hapus semua dosaku, maka kita akan tetap kotor. Mari datang dengan iman kepada Tuhan, akui dosa dan pelanggaran kita. Kenapa kita gagal dalam perjalanan hidup kita? Karena kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mau tenggelam di dalam Roh Kudus. Sehingga tidak terlihat buah-buah dari Roh itu dalam kehidupan kita. Padahal Rohnya sudah diberikan kepada kita, ada di dalam kita. Katakan, Tuhan, ampuni saya karena sering mengabaikan Roh-Mu untuk mengaruniakanku hikmat, mengaruniakan kepadaku kebijaksanaan, mengaruniakanku roh takut akan Tuhan, mengaruniakan kepadaku kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Bicara kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan. Kita berdoa. Bapa, kami akan masuk dalam hal yang sakral, yang kudus. Kami mohon Tuhan melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hal yang sakral ini bukanlah rutinitas,
bukanlah kebiasaan, tapi ini untuk mengingat karya-Mu di kayu salib bagi kami. Dan kami yang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dengan iman, kami pasti dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit hari ini sembuh dalam nama Yesus. Yang sedang dalam pergumulan masalah, hari ini Tuhan beri engkau jalan keluar yang terbaik. Karenanya mohon berkat-Mu turun ada atas perjamuan ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayatnya yang ketiga, sementara perjamuan dijalankan. Yang bening, dan di sana ada roti hidup firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Mazmur 37 ayat 5a, Bapak Edo. Itu adalah roti hidup bagi kita. Pandanglah salib. Dan imanilah apa yang Yesus sudah buat bagimu. Dia adalah anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Untuk apa? Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Karenanya angkat roti di tangan kananmu dan dengarkanlah sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk tubuhmu yang dihancurkan karena kami. Kami percaya oleh bilurmu kami sembuh. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
siapkan anggur. Angkat anggur di tangan kananmu. Sudah semua siap? Kalau belum, saya tunggu. Baik, pandang salib. Lakukan ini dengan iman. Bahwa darah Yesus, dengar baik, darah Yesus sudah menyucikan engkau dari segala dosa dan pelanggaran. Dan sudah beli engkau tunai dan menjadikan engkau anaknya. Engkau layak untuk menyebut Sang Pencipta itu ya Aba, ya Bapa. Karena itu dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu. Darah penyucian, darah penebusan, darah perjanjian, darah penghapusan dosa. Kami minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Minta kesediaan Bapak Onesimus mengucap syukur atas perjamuan Tuhan. dosa kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Hamba serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Duduklah dalam berkemenangan, amin. Duduklah dengan iman berkemenangan. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin acara. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Allah sudah datang kepada kita dan pengorbanan Yesus yang sempurna itu sudah menjadi bagian berkat bagi kehidupan kita. Kita akan lanjutkan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dijalankan bagi petugas, dipersilahkan, dan persembahan diiringi NKI nomor 169. Sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar
Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang masih Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami sudah boleh diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman kami bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di luar sana ya Bapa. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan yang boleh melihat ketulusan hati kami memberikannya. Meskipun jumlahnya tidak besar, namun kami rindu persembahan ini boleh menjadi berkat, bisa dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. BPJ yang mengelolanya Tuhan, tolong berikan hikmat supaya bisa mengelola dengan baik, sehingga semuanya boleh digunakan tepat pada sasarannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sisa pada kami Tuhan yang memberkati untuk kami pakai mencukupi kebutuhan hidup kami ke depannya. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk persepuluhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya poin yang ketiga tadi saya ingin sampaikan sebenarnya tentang bahwa Yesus ditunjuk oleh Yohanes sebagai anak Allah. Apa artinya anak Allah? Yesus adalah apa? Firman Allah. Setiap kali disebut anak Allah itu adalah apa? Firman Allah. Mengapa? Mengapa harus firman Allah yang menjadi manusia? Karena terlalu banyak firman sudah di dunia ini. Ya, firman-firman yang menyesatkan. Karena itu firman Allah sendiri, hanya firman Allah itu yang tidak mungkin salah. Amin ya. Ya, itu yang poin yang ketiga sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Karena sebelum kita menjalankan persembahan persepuluhan ini, karena ada seorang bukan jemaat di sini, tapi biasanya dia transfer persepuluhannya ke gereja kita, tapi udah 2 bulan nggak transfer. Lalu saya ngobrol sama Pak Sugiono bilang, tolong dikunjungi. Jadi saya pikir, beliau ini pebisnis, nggak usahlah dikunjungi. Saya lalu WA dia, saya bilang, Pak, kapan kita bisa ngopi bareng gitu kan. Lalu diajaklah kami ngopi bareng ke JGC Ayon. Lalu di sana saya berbincang-bincang untuk mengetahui sebenarnya ada pergumulan apa. Ada 2 pergumulan sebenarnya. Yang pertama pergumulan teologis. Apa pergumulan apa? Teologis. Yang kedua itu saya tidak perlu kasih tahu. Itu rahasia gembala. Bisa nangkap ya? Pergumulan teologisnya adalah begini. Dia mendengar ada pengajaran bahwa persepuluhan itu tidak penting. Kenapa? Ada hamba Tuhan yang mengajar, gak perlu persepuluhan. Lihatlah Ibu Gembala, sudah pakai apa? Wih, tas bermerek. Wah, udah pakai jam bermerek, pakai kalung bermerek gitu. Jadi nggak usah bayar perpuluhan. Jadi saya sebelum kita dikit aja. Matius 23 ayat 23, karena ini mengenai perpuluhan, Bapak Ibu, karena saya ditanyakan tentang hal ini dan banyak menanyakan hal ini kepada saya ingin buka supaya kita jangan menjalankan sesuatu yang salah. Harus didasarkan atas firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Amin. Matius 23 ayat 23 saya baca bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau bisa ditampilkan syukur. Dikatakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab apa? Jadi ini para hamba-hamba Tuhan ini dicela oleh Yesus. Mengapa? Ada sebabnya di situ. Sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Jadi hamba Tuhan ini bilang gini, dia bilang yang terpenting itu keadilan dan belas kasihan.
Itu yang terutama dalam hukum Taurat. Dan kesetiaan. Jadi nggak perlu apa? Persepuluhan. Jadi menurut hamba Tuhan ini. Jadi ternyata yang Yesus katakan apa? Kan ada 2 poin kan? 1 persepuluhan, 1 tentang apa? Sosial. Benar ya? 1 persepuluhan, yang kedua apa? Tentang sosial, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Baru yang Yesus katakan adalah yang 1. Apa itu? Persepuluhan harus dilakukan. Jadi bukan Yesus bilang karena udah lakukan hal sosial, yang 1 nggak perlu lagi. Nangkap nggak? Halo? Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Halo, amin? Yang 1 harus dilakukan, dan yang lain ini apa? Jangan kau abaikan. Karena yang nanya ini orang karismatik, maka saya jawabnya karismatik juga. Sudah nangkap? Jadi persepuluhan ini harus, ya kan? Ini haknya apa? Imam, ya kan? Harus. Oke, haknya imam. Benar dong. Mereka dapat dari persepuluhan para imam itu, oke? Tetapi ada tapinya, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi ini ditegur Yesus. Karena yang 1 diabaikan. Apa itu? Sosial. Yang 1 yaitu pendeta-pendeta udah pakai mobil mewah, Fortuner, ner-ner-nernya udah banyak. Tetapi ada jemaat yang makan pun susah. Nangkap ini? Halo, amin? Nangkap enggak? Bayar uang sekolahnya aja susah. Saya bilang kemarin itu, ini di sekolahnya Mama Meli ini, itu ada yang sekolah, itu gembalanya waduh jet set. Gak pernah nginjak itu kali. Gak pernah nginjak itu aspal, saking jet set. Dari, mewah luar biasa. Tapi ada yang sekolah di tempat Mama Meli ini, yang berbulan-bulan gak bayar uang sekolah. Itulah yang Yesus bilang. Yang 1 harus dilakukan, yang lain jangan apa? Kau abaikan. Hei pendeta bertobat. Jangan kau nampakkan dirimu serakah. Harus ada apa? Sosial. Nangkap sampai sini? Bukan Yesus batalkan apa? Persepuluhan. Bukan. Ini yang saya jelaskan. Karena apa ya? Saya pikir memang bahaya ini. Kalau ada pengajaran-pengajaran seperti ini. Dengar baik, pendeta tuh harus bertobat, amin. Dan di gereja kita aman, saudara. Ini BPJ sini, yang pakai ini BPJ semua. Coba lihat, pernah enggak persepuluhan itu dipegang gembala? Coba tanya dulu. Pernah? Enggak kan? Kemana? Masuk ke kas, kemudian dikelola bersama. Nangkap sampai di sini? Halo, amin. Jadi, waduh. Ini nanti Pak Gembala kalau kita bayar persepuluhan, tiba-tiba dia naik Fortuner, naik Mercy, gelang istrinya nanti sampai kayak rantai kapal katanya. Enggak juga kawanku, enggak. Kita kelola bersama. Halo, amin ya. Kita kelola bersama. Sudah? Ya, supaya jangan ada yang punya anggapan, waduh, Pak Pendeta ini wis diciak kabeh. Enggak seperti itu. Baik. Yang membawa milik Tuhan persepuluhan, mari berdiri karena firman Tuhan yang berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa
akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa, di hadapan-Mu ada anak-anak-Mu, karena mengasihi Engkau, karena dengar-dengaran kepada sabda firman-Mu ya Tuhan, mereka membawa milik Tuhan persepuluhan. Tuhan, bukan hamba-Mu, tapi firman-Mu. Dan Engkau tidak mungkin bertentangan dengan firman-Mu. Engkau yang berjanji buka tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Engkau yang berjanji akan melalukan belalang pelahap. Engkau yang berjanji kami akan menjadi negeri kesukaan bagimu. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, jadi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami lakukan ini karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur buat segala yang Tuhan buat bagi kita. Terima kasih buat jemaat yang sudah membawa persepuluhan dan persembahannya kepada Tuhan. Kita akan melihat bersama warta jemaat atau jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Ibadah raya kita setiap hari Minggu pukul 9.30 di tempat ini. Tapi sebelumnya ya ibadah juga masih bisa disaksikan live streamingnya dengan YouTube channel GKI Ebenezer Jakarta. Sebelum ibadah raya juga ada ibadah sekolah minggu pada pukul 7.30. Mohon menjadi perhatian orang tua. Ya, minggu ini remaja dan pemuda digabung sehubungan dengan sakramen perjamuan kudus, tetapi minggu depan kembali seperti biasa ya, pemuda dan remaja masing-masing ada ibadahnya. Baik, selanjutnya ibadah berkawan setiap hari Kamis di tempat ini, minggu pertama sampai ketiga pukul 5 sore. Setelah itu ada doa jemaat pada pukul 18.30 di tempat ini. Iya, ini nomor rekening yang Bapak Ibu jemaat jika ada yang membantu atau membawa persepuluhannya juga melalui transfer dipersilahkan kepada BNI 13406037666 atas nama Rosalina Meiske SB. Mohon diperhatikan jemaat. Ada lagi? Ya, jika sudah tidak ada tambahan. Diingatkan untuk kita semua tetap dalam kondisi sehat dan prima. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari seluruh jemaat boleh berdiri. Tetapi sebelumnya adakah pokok doa yang sifatnya tidak terlalu pribadi yang boleh kita doakan bersama? Tentu Pak Yosua kita dukung terus. Ada? Jika tidak ada, puji nama Tuhan. Kita berarti Bapak Marcel sudah pulih ya Bu ya. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan kembali kepada kehidupan kita setiap hari. Jika kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekalipun perkara banyak, realitas tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi bila Tuhan yang buka jalan dan buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Sampaikan doa pribadimu di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Allah. Segala perkara ku serahkan padamu.
Tidak ada yang dapat merendahkan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat merendahkan kami ya Bapa di dalam hidup ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah anak domba Allah, kami dilayakkan untuk menghampiri Tuhan dan membawa syafaat kami ke hadapan Tuhan. Kami membawa semua orang tua yang ada di jemaat-Mu ini menghadap Tuhan. Kami meyakini firman-Mu ya dan amin. Jika Engkau yang bersabda bahwa mereka akan Engkau gendong, maka pastilah mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Baik keluarga Bapak dan Ibu Yusuf, Bapak Ibu Paulus Salea dan Ibu Deborah, Bapak dan Ibu Agus Darmoko, Oma Medi, Oma Meti, Oma Lani. Kami juga membawa Oma Tutuarima, Mbah Tarno. Kami membawa semua orang tua yang ada di dalam jemaat ini. Mereka ada dalam gendongan Tuhan. Mereka terpelihara sempurna dan terus menjadi pendoa bagi pelayanan di tempat ini. Bagi hamba-hambamu, bagi anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Agar mereka semua ada dalam keberkatan Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Karuniakan mereka hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, semangat belajar yang tinggi. Buat mereka berhasil karena nama Tuhan. Yang belum berkarya, kami doakan Roh Kudus menuntun mengarahkan mereka, menemukan tempat berkarya yang terbaik. Melaluinya namamu dipuji, dipermuliakan. Kami mendoakan juga yang sudah berkarya, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, wirausahawan, wirausahawati. Apapun yang dilakukan tangan umatmu bagi kemuliaanmu. Demi nama Yesus Tuhan buat berhasil. Sekalipun dunia mengatakan krisis, tapi anak-anakmu dibawa berkat Tuhan. Mereka ada di dalam kerajaan-Mu, mereka terpelihara sempurna. Kami mendoakan anak-anakmu yang terganggu kesehatannya. Baik Bapak Yosua Suwarno, baik Chelsea ya Tuhan, yang terganggu pada bagian jantungnya. Maupun umat-Mu, jemaat-Mu yang lain yang tidak kami sebut satu demi satu. Demi nama Yesus, Sang Pencipta semesta alam itu, mereka sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Mereka pulih karena Tuhan, nama-Mu yang diagungkan di dalamnya. Tuhan Yesus, kami mendoakan ya Tuhan, pemerintah dan bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin kami di legislatif, pemimpin-pemimpin kami di yudikatif, pemimpin-pemimpin kami di kepolisian dan di TNI. Kami berdoa Bapa membawa mereka menghadap Tuhan. Dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Setiap kebijakan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ada pribadi tertentu, kelompok tertentu yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami, dengan otoritas Tuhan, kami patah hancurkan niat jahatnya dalam nama Yesus. Bangsa ini milik Tuhan. Karenanya kami percaya kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di Indonesia seperti di surga. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu ada atas bangsa kami. Secara khusus kami umat-Mu, kami adalah gembala yang domba-domba yang digembalakan oleh Sang Gembala yang agung. Karenanya Tuhan, kami serahkan diri
untuk digembalakan oleh Tuhan. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang. Segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang kekasih, arahkan pandanganmu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Raja di atas segala raja, lalu imanilah dia. Tadahkan tanganmu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput sale-salenya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia. Silakan duduk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih buat perhatian Badan Pengurus Jemaat dan jemaat sekalian. Saya yakin saya panjang umur karena semua jemaat mendoakan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini dikerjain enggak ini? Ah, benar kan? Jemaat untuk gembala kita baik yang datang. Tuhan berkati. Harusnya tadi di belakang, dilihat bendahara. Jadi nanti potong-potongnya nanti aja ya, pelan-pelan ya.